Hari ini kalian mau bahas 4 negara di Asia yang bisa jadi pertimbangan kalau kalian mau pensiun atau hidup di luar negeri. Sebelum lanjut dengan video hari ini, kalian mau kenalin kalian ke sponsor hari ini yaitu IUX24. Sebagai investor, salah satu masalah klasik yang selalu dihadapi investor retail kayak kita adalah kesenjangan informasi. Betul banget, seringkali institusi besar itu punya akses ke data yang jauh lebih cepat dan mendalam dibanding kita. Padahal dalam pasar global yang kompleks, strategi aja nggak cukup tanpa wawasan pasar yang mendalam dan analisis sentimen real time. Makanya belakangan ini kita lagi pakai satu platform yang bisa dibilang jadi pusat komando terintegrasi buat analisis makro harian kita, namanya IUX24. Platform ini menggabungkan hard data dengan assistant AI untuk bisa kita cari logika trading yang masuk akal. Nah, sekarang kita coba lihat dulu deh di layar ya. Ini ada market overview-nya. Efisien banget kan buat paham situasi makro secara sekilas karena sudah ada kalender ekonomi, stock screener, sampai market heatmap di satu tempat. Yang paling keren menurut gua adalah AI sentimennya. Sistem AI mereka bisa menyaring kebisingan pasar global cuma dalam hitungan millisecond, terus langsung diubah jadi analisis sentimen pasar yang high value. Habis itu ada juga AI Analyst Chat. Kita tinggal tanya langsung ke asisten AI ini untuk membedah dampak peristiwa berita mendadak. Dan dia bakal kasih skenario spesifik, bullish atau bearish. Dan buat kalian yang suka pantau pergerakan big player, IUX24 punya dark pool tracker. Jadi kita bisa lacak nih transaksi tersembunyi dari institusi besar supaya kita paham kemana arah smart money sebenarnya. Jadi buat teman-teman, jangan lagi deh andalin berita yang udah telat dalam mengambil keputusan trading. It's time to use professional financial intelligence. Langsung aja kalian klik link eksklusif di description box di bawah untuk daftar dan buka akun IUX24 kalian. Gak daftarnya juga gampang banget, kalian bisa pakai Google account atau email kalian dan langsung bisa cobain platformnya di www.iux24.com. Oke, sekarang kita balik lagi ke videonya. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan menemukan video-video menarik seputar topik-topik tadi. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, komen di bawah, juga follow channel ini kalau kalian ada di Spotify, dengerin di Spotify. Karena itu bakal ngebantu banget algoritma kami semakin bagus dan bisa menjangkau lebih banyak teman-teman lainnya. Nah, kami hari ini mau bahas tentang retirement di luar negeri. Jadi kita tema hari ini menghayal ya. Menghayal yang tidak terlalu menghayal banget karena sebenarnya beberapa datanya cukup menunjukkan budget yang sebenarnya ya tinggi sih, cuman kayaknya bisa diraih gitu sebenarnya ya. Cuman ya ini sebagai referensi aja dan ini juga riset singkat yang kami lakukan bersama Gemini. Jadi Google shout out ke Google barangkali mau mensponsori kami di video-video selanjutnya. Ini kami pakai Gemini hari ini untuk mengcompare 4 negara yang menurut kami cukup menarik untuk bisa jadi tempat pilihan tinggal untuk pensiun. Sebenarnya bukan pensiun hari tua banget lah ya, cuman mungkin dari punya keluarga kecil, anaknya masih sekolah SD, mau tinggal di sana tuh karena ada pertimbangan bagus juga untuk kualitas pendidikannya. Ya, jadi 4 negara ini juga sudah pernah kami visit untuk jangka waktu yang cukup panjang ya, 2 minggu lebih sekali pergi. Jadi kami sudah ngelihat langsung juga gitu ya, kayaknya ini cukup friendly kalau memang ada yang tertarik untuk pindah sambil bawa anak kecil ya, seumuran anak kami, anak SD. Nah, negara itu apa aja? 4 negara itu? 4 negara itu adalah Thailand, Taiwan, Jepang, dan Malaysia. Ya. Nah, jadi tapi kan itu luas ya kalau kita ngomongin negara. Jadi mungkin kita kerucutin dikit ke kota nih ya, kotanya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Thailand, kita ngomongin Bangkok. Kalau kita ngomongin Taiwan, kita ngomongin Taipei. Kalau kita ngomongin Jepang, kita ngomongin Tokyo-nya. Dan kalau kita ngomongin Malaysia, kita ngomongin Penang-nya. Nah, ini again semuanya berdasarkan preferensi pribadi ya, yang kita suka pergiin kota-kotanya. Oke, kita mulai khayalan nomor 1 ya. Nah, kalau mau pergi nih, apa sih yang kita dipertimbangkan nih, mungkin juga jadi bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam memilih negara nih, misalkan oke, saya mau pindah negara buat pensiun ataupun buat sekolahin anak, apapun itulah ya. Yang pertama dipertimbangkan adalah tentunya kita ngomongin soal visanya ya, izinnya nih, bisa nggak nih
kita masuk, ada nggak nih izinnya? Karena kan kita juga nggak mau ya jadi imigran gelap di negara orang terus deportasi. Apalagi bawa anak kan. Hmm. Ya, jadi pertanyaan yang aku ajukan ke Gemini adalah memang tolong cariin visa entry yang bisa agak long term tinggalnya, tapi barriernya cukup rendah. Artinya kita nggak perlu tunjukin uang yang terlalu besar atau perlu buka usaha atau perlu apa. Ya memang requirement-nya akhirnya yang keluar berbeda-beda, tapi setiap negara punya keunikannya sendiri-sendiri. Nah, kita jadi bahas dari visa cost dan financial commitment-nya dulu. Pertama kita ke Thailand dulu. Jadi di Thailand ada namanya visa DTV, Destination Thailand Visa. Ini biaya aplikasinya itu 5,6 juta rupiah kalau dirupiahkan kira-kira dengan kurs hari ini, tanggal video ini direkam 17 Mei. Kemudian tidak perlu ada dana yang dikunci. Cuman kalian perlu menunjukkan kalian punya tabungan setidak-tidaknya kurang lebih 270 juta rupiah di bank selama 3 bulan ke belakang. Jadi memastikan kalian bisa datang ke sana dan tidak lontang-lantung hidupnya karena kalian punya uang. Berapa lama visanya berlaku? Visanya berlaku ini selama 5 tahun dan multiple re-entry. Sekali masuk kalian bisa tinggal selama 180 hari dan bisa di-extend 1 kali. Jadi basically bisa tinggal setahun dengan 1 kali extension, tapi habis itu harus keluar Thailand, kemudian harus masuk lagi. Bentar, 180 hari itu setengah tahun. Kali 2 Iya, bisa berarti kan di-extend. tapi 180 hari kita keluar dulu. Enggak, jadi extension yang pertama nggak usah keluar, Otomatis. bisa ke imigrasi di Langsung. dalam Bangkoknya, bisa minta Setahun. tolong di extend. Oh. Tapi extension setelah itu harus riset lagi tuh. Nah, untuk Oke. risetnya ya kalian ke mana dulu, ke Vietnam ke Laos atau ke Penang atau kemana Iya. negara tetangga, habis itu keluar, habis itu masuk lagi. Nah, itu Oke. riset lagi 180 harinya, Oke. plus kalian bisa extend lagi di dalam. Jadi ini berulang terus sampai 5 5 tahun. Oke. Gitu. Nah, di sana itu kita boleh kerja nggak dengan visa itu? Boleh, kalian boleh kerja dan kalian harus menunjukkan kalian punya activity di bidang-bidang tertentu. Nah, ini lumayan lucu karena kalian mau sekolah Muay Thai atau mau belajar musik, mau belajar bahasa Thailand itu pun boleh. Jadi Yang penting ada kegiatan jelas gitu ya, bukan di rumah doang. bahasanya bukan kegiatan, bahasanya adalah soft power Thailand. Jadi Oh. kalian mau belajar nih budaya Thailand, kalian Oh. pemerhati budaya Thailand, kalian pengen nari Thailand yang pakai topeng, yang kukunya panjang-panjang itu boleh gitu, dijadikan dasar activity kalian apply visa ini. Jadi nggak usah kerja ya, bahkan kita mau ngeles aja boleh. Boleh, Nggak mesti kerja nih ya. nggak mesti kerja. Itu Thailand. Oke. Yang kedua, kita ke Taiwan. Nah, di Taiwan ada namanya Employment Gold Card dengan biaya 1,6 juta sampai 5 juta tergantung durasinya. Tidak ada yang dikunci, jadi kalian tidak perlu proof of fund apa-apa, tidak ada dana yang disimpan, hanya kalian dilihat secara qualification aja. Kalian layak nggak sih skill kalian untuk dapat si Taiwan Gold Card ini? Dan dengar-dengar dari teman-teman yang tinggal di Taiwan, untuk dapat Gold Card ini relatif gampang, karena Taiwan itu juga aging population, negaranya kecil, dan mereka juga in need of qualified foreign professional. Untuk di Taiwan tuh banyak industri IT, teknologi, microchip ya. Jadi mereka juga mencari gitu tenaga kerja yang mau kerja di sana. Nah, validity-nya 1-3 tahun sebagai work permit. Jadi ini menariknya ya, kalian bisa punya work permit dulu, baru ke sana cari kerja. Nah, kemudian memang dibatasin hanya di specific field. Jadi field-nya digital, ekonomi, sama culture, kebudayaan gitu. Ini juga berarti boleh kerja atau memang harus kerja? Memang harus kerja, Justru memang dipakai kesana untuk harus kerja ya, kerja, nggak boleh nggak ngapa-ngapain, nggak boleh. Saya kerjanya YouTuber di Indonesia itu nggak boleh berarti? nggak boleh Oke. gitu. Oke, Kak, coba kalau yang negara berikutnya Jepang. Negara berikutnya Jepang. Nah, ini Jepang barriernya lumayan berasa karena pathway yang disediakan untuk Jepang kalau kalian kepengen tinggal long term itu adalah namanya startup visa. Jadi startup visanya ini biayanya tuh 5 juta yen. 5 juta yen itu sekitar 530 jutaan dan ada processing fee sekitar kurang lebih 2 jutaan yang kalian harus tanamkan sebagai modal usaha untuk kalian bangun usaha di Jepang. Jadi kalian boleh tinggal selama PT kalian yang kalian dirikan di Jepang itu masih operasional dan masih menguntungkan gitu ya. Tiap tahun kalian akan diaudit oleh pemerintah daerah setempat, ini bisnisnya berjalan apa enggak. Kemudian ada persyaratannya, kalian harus kalau nggak salah mempekerjakan orang Jepang juga atau punya modal ditanam sekian gitu ya. Dan ya seperti kalian tahu Jepang kan memang dengan segala aturannya, jadi nanti ada
ketentuan juga kalian harus sewa kantor. Nah, kantornya nggak boleh home office, kantornya harus di area komersial district dan seterusnya dan seterusnya. Karena dulu sempat kami pikir, oh 500 juta sama-sama aja nih, beda-beda tipis kalau kita buka usaha ya lumayan serius gitu di Jakarta, mungkin buka restoran segituan juga gitu. Sempat kepikir apa kita impor makanan Indonesia ya, atau kita buka restoran Indonesia di sini gitu. Karena kami juga, again, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, kami berdua lulusan kuliah Jepang ya. Ya, Bisa bahasanya juga, terus ya sering bolak-balik untuk liburan juga. Tiap tahun betul. kayaknya pasti pergi. Jadi lumayan familiar dengan budayanya, dengan makanannya, udah bisa bahasanya. Jadi ya sempat kepikiran gitu ya, apa kalau misalkan ke luar negeri pindah ke Jepang aja ya. Tapi oke. Tapi kita belum bahas negara yang satu lagi. Nah, ini pro dan kontranya nanti, cuman kita mau bahas dulu persyaratan secara finansialnya dan jenis visanya ya. Nah, kita lanjut ke Malaysia. Di Malaysia ada namanya MM2H, Malaysia My Second Home Visa. Specifically untuk daerah Sarawak. Sarawak ini Malaysia yang sebelah kanan, yang nempel sama Pulau Kalimantan Barat dan segala macam, bagian atasnya kan punya Malaysia tuh. Nah, di sana mereka persyaratan untuk Malaysia My Second Home-nya lebih murah tapi tetap angkanya besar ya. Mungkin jelasin Jadi dulu ya, kalau Malaysia ini kan ini ya negara bagian. negara Nah, bagian. tiap-tiap negara bagian itu punya aturannya masing-masing. Tentunya dari nasionalnya, maksudnya dari pusat Malaysia, negara Malaysia ada aturannya. Plus on top of that, tiap-tiap negara bagian boleh memodifikasi Betul. sedikit-sedikit ya. Jadi agak beda nih tiap negara bagian. Dan yang paling gampang itu negara bagian Sarawak tadi. Betul. Jadi basically Malaysia My Second Home ini adalah Malaysia ingin menarik orang-orang yang punya uang. Uangnya berapa? Itu sekitar 500.000 ringgit. Kalau sekarang dengan kurs naik ini Udah sekitar 4.000 ya rupiah. 2M lebih gitu ya. Tapi 2M lebih ini bukan buat Malaysia. Dia cuma kepengen kalian buka dong deposito di bank di Malaysia. Uangnya tetap punya kalian. Tapi selama kalian tinggal, jangan diapa-apain uangnya. Jadi kalian misalkan dapat nih approval visa 5 tahun. Ya udah uangnya jangan diapa-apain. Dan di tahun kedua, kalian harus beli properti. Nah, propertinya itu another 500.000 ringgit. Tapi kalau nah ini yang bikin berbeda ya. Ini yang bikin berbeda tiap-tiap negara bagian. Kalau di Kuala Lumpur, itu minimum harga properti yang dibeli itu 1 juta ringgit. Artinya 4M dengan kurs hari ini. Kemudian kalau di Penang, itu 500.000 ringgit. Nah, kalau di 2M dengan kurs 2M hari ini. dengan kurs hari ini. Kalau di Sarawak, di Kuching, ya daerah Sarawak lah ya, kalian yang pernah Anjing. berwisata, nggak ada ya. Kelinci itu semua binatang peliharaan disebut. Bukan, kebetulan ada kota namanya Kuching yang kami juga lagi lihat-lihat. Di situ nggak wajib beli properti. Jadi kalian nggak wajib punya properti. Kalian mau sewa terus pun nggak apa-apa. Gitu. Misalkan kalian ngerasa, wah ini komitmennya terlalu besar. 2M ditaruh, kemudian harus beli properti 2M lagi. Nah, tapi aku juga mesti bilang bahwa pada saat kalian mau beli properti, itu kalian boleh ambil 2M yang kalian taruh di deposito di awal itu tadi. Si 500.000 ringgit itu kalian boleh ambil 50%-nya untuk ngebantu kalian bayar tuh properti gitu. Dan dengar-dengar juga bisa cicil propertinya dan segala macam. Aku belum bicara detail sampai situ, tapi Intinya ini kurang lebih modalnya minimal banget 2M lumayan. untuk ditaruh aja gitu ya, untuk Betul. didepositoin aja. Betul gitu. Nah, itu bisa tinggal berapa lama tuh? Itu bisa tinggal 5 tahun, bisa tinggal 10 tahun, 15 tahun. Jadi dia ada tiernya, silver, gold, sama platinum, tergantung berapa banyak duit yang ditaruh. Dia juga punya Malaysia VIP visa atau gimana, itu duitnya lebih banyak lagi. Intinya, lu punya duit, lu punya kuasa. Kalau di Ya, Malaysia, lu boleh tinggal, lu punya duit, lu boleh lu boleh tinggal. tinggal. Ya. Nah, Malaysia tapi tidak mengizinkan kamu bekerja. Karena ini memang visa untuk orang-orang berduit yang dia ngincernya nih orang-orang negara persemakmuran dia gitu kan. Malaysia bagian dari British Commonwealth, jadi orang-orang Inggris, New orang-orang New Zealand, Australia yang kita suka nih climate-nya, kita suka makanannya, kita pengen tinggal long term, ya buat mereka mungkin 500.000 ringgit dengan currency itu pound dolar sterling, New Zealand ya. Australian dollar mungkin lebih gampang ngumpulinnya. Nah, mereka ngincer orang-orang seperti itu untuk pensiun di hari tua dan memang nggak boleh kerja gitu. That's the catch. Oke, yang kedua biaya pendidikannya. Nah, ini juga menjadi satu bagian penting buat kami karena kami punya anak usia 6 tahun, sekarang kelas 1 SD. Jadi perjalanan edukasinya itu masih panjang banget. Tentunya pemilihan sekolah yang baik dan bukan cuma sekolahnya ya, tapi infrastruktur yang mendukung sekolahnya. Jadi les-lesannya juga, terus playgroundnya gimana, komunitasnya gimana, kids friendly atau enggak, itu buat kami menjadi satu pertimbangan yang penting.
Nah, tapi yang akan kita bahas hari ini khusus untuk biaya pendidikannya nih. Nah, jadi pendidikan yang kita cari seperti apa sih? Tentunya kita berusaha mencari pendidikan yang internasional. Nah, kenapa? Karena ya belum kita nggak yakin nih akan stay di misalkan pindah pun ya akan stay di negara itu berapa lama ya. Kalau misalkan kita masuk ke sekolah negeri, takutnya nanti misalkan pindah lagi susah lagi untuk bridging bahasanya dan kurikulumnya. Kalau kita pakai kurikulum internasional dan bahasa Inggris kan memudahkan untuk pindah ke negara manapun. Jadi kita coba tanya ke Gemini nih, kalau misalkan mau cari sekolah internasional yang budgetnya kurang lebih 100 jutaan per tahun, ini jangan shock dulu ya Bapak Ibu ya, memang sekolah di Jakarta ini aja kalau ngomongin sekolah internasional 100 juta per tahun itu udah basic kali ya. Basic. Iya, udah yang tier bawahnya gitu. Nah, kita coba tanya-tanya di 4 negara ini dengan budget 100 juta, dapat sekolah internasional kayak gimana sih? Oke, yang pertama. Ya, pertama kita mulai dari Thailand dulu. Thailand paling murah secara cost visa masuknya, tapi paling tidak affordable dari sisi sekolah internasionalnya. Ini nggak tahu kenapa ya, apa karena memang gurunya jarang atau memang bikin sekolah internasional susah di sana apa gimana. Cuman range-nya katanya itu kalau tier 1 international school di Bangkok, ini menurut Gemini, dia bilang itu range-nya 300 sampai 500 jutaan. Jadi kayak di sini, kayak Per tahun ya? per tahun. Jadi kayak kita lihat di Jakarta, range-nya British School, JIS, ACS, itu ya segituan gitu ya. Nah itu sama, di Bangkok juga segituan. Tapi kalau budgetnya mau 100 jutaan, itu ada masih dapat private school atau entry level international school yang agak jauh dari pusat kota gitu. Dia agar di kampungnya dikit gitu ya, kalau Jakarta Ya, Bekasi atau BSD-nya atau gitu ya. BSD-nya gitu ya. Iya, jadi masih bisa lah dapat sekolah-sekolah swasta atau entry level international school. Nah, Kayak mungkin gitu. sih kalau menurutku pribadi mungkin ini kondisi geopolitiknya kali ya di Thailand mirip kayak di Indonesia gitu yang dimana swasta itu apa-apa harus nyediain sendiri mungkin ya karena Mungkin juga. pemerintah mungkin kurang secara memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan yang bagus gitu. Jadi oke swasta punya leverage, oke semahal-mahalnya aja anyway karena orang-orang pasti bayar anyway gitu. Mungkin ya. Nah, oke, jadi itu tadi Thailand, biaya Kedua, international school tier satunya berarti 100 juta itu nggak dapat yang tier 1, tapi harus spend 300-500 juta per anak per tahun. Jadi kayak tier 1 international school di Jakarta ya. Dan yang kedua kita ke Taiwan. Nah, Taiwan ini katanya Gemini difficult for Western international, excellent for local public. Jadi kalau Taiwan, kalau kalian mau jadiin anak kalian Anak internasional. anak internasional itu susah. Tapi kalau jadi anak Asia Timur yang mau jadi anak Taiwan, maksudnya jadi warlock gitu. Nah itu pendidikannya sudah bagus sebenarnya. Cuman budaya Asia Timurnya akan kental ya persaingan, kemudian habis pulang sekolah cram school sampai malam gitu. Nah akan seperti itu budaya sekolahnya. Tapi apakah bagus atau tidak ya bagus. Cuman Ya tergantung it's value different ya, tiap-tiap tergantung. kita ya dicari apa dalam sekolah. Plus di Taiwan kan kalau ngomongin ke lokal school pasti harus belajar Mandarin. Nah itu kuat-kuatan dan Mandarin di Taiwan itu mereka masih pakai ejaan lama ya Iya. kanjinya ya. Jadi itu semangat buat teman-teman yang tertarik ke Taiwan. Pasti akan anaknya disiplin banget sekolahnya, jago banget Mandarinnya. Tapi well it's not for everyone I guess. Betul. Oke, yang ketiga kita ke Jepang. Oke, Jepang ini specifically kota Tokyo ya, tadi kita ngomonginnya ya. Nah, di Jepang kata Gemini itu very difficult for international, excellent for public. Sama kayak Taiwan ya, Sama kayak berarti Taiwan. konsepnya. Nah, di Tokyo ini angkanya sama mendekati atau mirip ya dengan di sini, di Jakarta atau di Bangkok tadi. Jadi sekitar 200 sampai 300 kecil juta per tahun. Jauh di atas budget 100 juta per tahun tentunya ya. Kalau ngejar international Kalau ngejar school. international school. Dan aku pernah riset tentang international school di sana karena tanah tuh mahal, meskipun dia international school, sekolahnya kecil-kecil. Sekolahnya kecil-kecil, lapangannya mungkin minjem sama lapangan setempat. Sekolah public school. Iya, kolam renangnya pakai public swimming pool gitu. Jadi kalau punya budget segini dan kepengen international school yang Tier satu. mewah, tier 1 ya might as well di Indonesia saja gitu. Karena di sini physical buildingnya karena harga tanahnya mungkin masih murah, lebih bagus gitu dibandingkan di Tokyo. Local public school are tuition free katanya, kata Gemini, Jadi gratis ya. hanya bayar makan siang dan seragam.
sekitar di bawah 15 juta per tahun. Tapi ya, it's public school, your kids are gonna become Japanese kids, belajar bahasa Jepang, kurikulum Jepang, dan akan jadi anak Jepang basically setelah keluar dari sana. Good or bad ya, balik lagi, kembali lagi ke apa yang dicari. Kalau buat kami yang kelihatannya masih kayak nimbang-nimbang mana nih long termnya mau tinggal di mana, bisa-bisa setelah Hana lulus sekolah kami nggak di Jepang lagi. Ini juga jadi sesuatu yang ya lampu kuning gitu. Kami ya basically kami belum memutuskan lah dengan clear gitu mau kemana. Jadi tadi itu ya karena Taiwan Jepang itu memang pemerintahnya sudah bagus banget dalam membentuk sistem pendidikan publik yang gratis dan high quality gitu. Yeah. Jadi tidak ada needs, tidak ada kebutuhan untuk swasta masuk sebenarnya. Jadi ya swasta yang mahal banget aja gitu untuk yang mampu-mampu aja dan nggak terlalu populer gitu ya basically di Jepang dan di Taiwan. Kita ke Malaysia. Berikutnya adalah Malaysia, khususnya Penang. Nah, Penang ini verdiknya excellent kalau dari Gemini. Jadi dia bilang, Penang is a premier hub for high quality British Cambridge and international school. Budget of 100 million a year comfortably covers mid-tier well-established international school. Jadi budgetnya pas, sekolahnya banyak dan bagus-bagus. Karena entah kenapa di Penang ini, aku pernah baca di mana, ini konsentrasi sekolah internasional British school, British kan berarti Cambridge ya, terbanyak di ASEAN. Gitu. Mungkin karena dia hub itu nggak sih industri IT mungkin, itu? Mungkin, iya. Tapi kan sebenarnya dari dulu udah ada sekolah-sekolah yang umurnya udah 50 tahun gitu di sana. Jadi entah kenapa British traditionnya kental. Kalau lihat zaman dulu sejarahnya Penang ini kayak Singapura. Jadi pulau yang diambil sama administrasi penjajah Inggris waktu dulu untuk jadi kayak apa sih? Hubnya gitu. Kalau nggak salah dulu Penang nih fortification gitu. Jadi memang banyak orang-orang Inggris yang tinggal di situ. Jadi pusat pemerintahannya. Salah satu pusat strategi komando militernya lah gitu. Nah, apa karena itu nggak tahu juga. Tapi yang jelas banyak. Dan Penang ini juga sampai sekarang akhirnya berkembang jadi tech hub ya yang tadi Klo bilang. Mereka banyak perusahaan-perusahaan asing yang buka di sini, perusahaan AI data center, perusahaan komputer, chip dan lain-lain. Jadi memang expat yang masuk dan tinggal tuh masih banyak gitu. Jadi itu ya 100 juta dapat banget ya. 100 juta dapat banget. Tier 1 international school. Betul. Di Penang, Malaysia. Ya. Oke, nah itu tadi dari segi sekolah. Oke guys, ternyata panjang videonya. Jadi part berikutnya kalian bisa nonton minggu depan. Kami akan bahas lebih lanjut tentang kualitatif comparison-nya dan juga summary-nya. Thank you so much for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye-bye.